Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum binafsi wa taqwallahu faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya senantiasa berharap dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita menginginkan nikmat-nikmat itu senantiasa bertambah. Namun bertambahnya nikmat itu dikarenakan kesyukuran kita kepada Allah atas apa-apa yang telah dititipkan kepada kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita,
kita semuanya meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad tentang Ibrahim di dalam kitab ini atau di dalam Al-Quran ini. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia Ibrahim itu siddiqan, dia orang yang senantiasa membenarkan apa-apa yang telah Allah turunkan, nabiyya, dan juga beliau adalah seorang nabi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, hari ini dikatakan sebagai Hajjul Akbar, Haji Akbar, karena di hari ini ada khutbah kedua, khutbah Idul Adha dan juga khutbah Idul Fitri, Jumat. Khutbah Jumat. Ada Idul Adha dan juga ada khutbah Jumat di hari yang sama. Dan itu tidak setiap tahun kita mendapatkannya. Beberapa tahun baru kita mendapatkan hari ini, dan itu suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih berjumpa dengan Hajjul Akbar itu atau Sayyidul Akbar. Karunia yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Kalau kita berbicara tentang kurban, kalau kita berbicara tentang haji, kalau kita berbicara tentang Idul Adha, tidak terlepas dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat ceritanya, kalau kita membuka sejarahnya, kalau kita membaca sirahnya, kita akan mendapatkan hikmah-hikmah di dalam. Mulai dari masa mudanya, sudah harus berjuang dengan melawan penguasa yang zalim, harus mengalami pembakaran. Ya narukuni bertawala salaman ala Ibrahim. Hanya untuk menghilangkan berhala-berhala yang dihadapi Ibrahim pada saat itu. Dari Basra, tempat tinggalnya di Irak, kemudian harus terusir sampai dengan di daerah Palestina. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak berhenti sampai di situ. Sampai diceritakan di dalam Al-Quran, sampai di usia senjanya belum ada keturunan yang hadir, yang Allah berikan, yang Allah titipkan. Sampai kemudian istri beliau Siti Sarah menganjurkan untuk menikahi. Di bagian riwayat menceritakan itu budaknya, di riwayat yang lain yang lebih sahih itu adalah anaknya Raja Mesir yang di saat perjalanannya kemudian Nabiullah Ibrahim bersama Lut muridnya dan juga Sarah istrinya sempat berhenti di kerajaan Mesir, sampai Raja Mesir tertarik dengan Sarah.
Karena wibawanya Ibrahim alaihissalam, raja itu tidak dilanjutkan kecintaannya, rasa senangnya dengan Sarah. Kalau diibaratkan ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau orang ganteng seganteng di dunia itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi orang yang cantik di dunia itu adalah Sarah. Sehingga sampai kemudian Raja Mesir itu tertarik kepada beliau. Kemudian melanjutkan perjalanan dan Raja Mesir kemudian menitipkan salah satu dari putrinya yang bernama Siti Hajar. Itu dari istri, sekian istrinya ada salah satu anaknya yang kemudian dititipkan, kemudian ikut bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun sebagian riwayat ada yang menceritakan itu budak. Di tengah perjalanan kisah itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah ada anjuran dari Siti Sarah untuk menikahi Hajar, putra yang ditunggu-tunggu sampai sekian lama kemudian hadir, yaitu bernama Ismail alaihissalam. Si kecil Ismail, anak semata wayang yang begitu lucu-lucunya. Karena Sarah belum memiliki keturunan, gunjingan, cemoohan dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada kalimat yang menyampaikan bahwa keinginan Sarah untuk tidak tinggal bersama dengan Hajar. Dan itu kemudian dikuatkan dengan wahyu Allah untuk mengajak Hajar di lembah Bakkah yang sekarang menjadi Makkah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bisa membayangkan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, keturunan yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama, tiba-tiba harus diungsikan, dipisahkan. Tidak hanya dipisahkan rumah, tidak hanya dipisahkan desa, tapi dipisahkan dengan negara. Dari Palestina sampai di Bakkah atau Mekah itu, kalau di perjalanan pesawat kurang lebih 2 jam. 2 jam perjalanan itu berarti sekitar Jakarta Medan. Dan itu dilakukan jalan kaki. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan yang begitu lama, tidak ada keluh kesah yang terjadi yang dilakukan oleh istri beliau Siti Hajar. Tidak ada keluh kesah, tidak ada pertanyaan, saya mau diajak kemana ini wahai Ibrahim. Tidak ada. Sampai kemudian tiba, kalau Allah menjelaskan biwadin ghairi di jaz'in indakal baitikal muharram, di tempat yang di situ tidak tumbuh satupun tumbuhan. Kita bisa membayangkan perjalanan yang begitu lama, tidak ada satupun tumbuhan. Bekalnya yang dibawa hanya air dengan kantong kulit, dengan roti keras yang ketika makannya dia harus direndam sampai kemudian menjadi
empuk. Di tempat yang sepi, padang pasir, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, dan di situ Hajar bersama Ismail ditinggal. Setelah ditemani 3 hari oleh Ibrahim alaihissalam, kemudian Ibrahim menyampaikan hendak kembali lagi ke Palestina. Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, mau kemana? Wahai Ibrahim, mau kemana? Tidak ada jawaban sama sekali. Karena secara manusiawi tidak tega seorang ayah kemudian meninggalkan anak dan istrinya dalam kesendirian, tidak ada bekal sama sekali. Baru ketika pertanyaan itu disampaikan oleh Siti Hajar, Allahu amaraka bihada. Hanya itu panjang. Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Dengan jawaban iya, kemudian tidak ada pertanyaan lagi. Pasti ketika ini perintah Allah, kata Siti Hajar, tidak mungkin Allah akan membiarkan kita. Tidak mungkin Allah akan membiarkan saya dan kemudian Ismail di padang meskipun tidak ada apa-apanya di sini. Pasti Allah akan memenuhi kebutuhan. Berangkat dari suami yang siddiq, ada istri yang siddiqah. Ditinggal berapa lama Siti Hajar dengan Ismail di padang yang tandus itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. 13 tahun lamanya tinggal di padang pasir yang tandus itu. Meskipun kemudian dengan kisah Safa Marwah kemudian Allah hadirkan Zamzam itu. Baru kemudian setelah 13 tahun Ibrahim yang sudah di usia 101 tahun sekitar ini datang menjenguk, menengok istri dan anaknya. Remaja 13 tahun, kalau kita bisa melihat sejarah, kalau di Indonesia mungkin masih karakter anak-anak yang culun, tapi tidak dengan orang-orang Timur Tengah. Usama bin Zaid, anak angkatnya Rasulullah itu usia 13 tahun sudah memimpin menjadi panglima perang pada saat itu. Dan itu sama ketika 3 hari tiba-tiba Nabiullah Ibrahim mimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ya abadil ard, silahkan wahai bapak, laksanakan. Ibrah yang bisa kita ambil ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini Ibrahim itu adalah diri kita. Orang-orang yang harusnya menjadi siddiq, menerima apapun perintah Allah, dan Ismail yang setiap kita mempunyai dalam bentuk jabatan, dalam bentuk harta benda, dalam bentuk keluarga, atau dalam bentuk dunia lainnya. Itulah Ismail kita ketika Allah berkehendak. Tidak ada yang harus kita tolak kalau memang itu perintah Allah. Rasa kepemilikan kita itulah yang ingin Allah potong.
Rasa bahwasanya dunia yang dititipkan Allah itulah yang kemudian ingin Allah sembelih dalam diri kita. Jangan sampai ada kemudian kita merasa bahwa harta benda kita, jabatan kita, kekuasaan kita, dunia yang kita miliki itu karena milik kita. Tidak. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan yang ditanamkan oleh Ibrahim kepada istrinya, kecintaan yang ditanamkan oleh Ibrahim kepada anaknya, menjadikan Siddiqah dan Siddiq tergabung dalam keluarga Ibrahim alaihissalam. Semoga dengan ibrah cerita keluarga Ibrahim menjadikan puncak tertinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Puncak tertinggi kesabaran kita dalam menerima ujian dan cobaan yang Allah hadirkan dalam diri kita. Dan juga pengorbanan yang maksimal dengan segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Semoga ketika kita bisa menjadi orang hamba yang mempunyai puncak tertinggi dalam ketaatan, puncak tertinggi dalam kesabaran, puncak tertinggi dalam pengorbanan, kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah, bersama-sama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin, amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا شكرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده
ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله